Halo sahabat, salam jumpa kembali di Jejak Fatwa Channel. Video ini adalah Bula Kepausan tentang pengangkatan Bapak Suci atas Pastor Januarius Theophilus Matupai Yo BR sebagai Uskup Keuskupan Jayapura. Bagaimana proses pemilihan uskup dan biografi singkat Pater Januarius Theophilus Matupai PR. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Serta jangan lupa pula komentar agar kami terus menyediakan video-video yang berguna bagi kita sekalian. Sahabat, tanggal 29 Oktober 2022, Keuskupan Jayapura dan Vatikan secara serentak membacakan Bula Kepausan tentang pengangkatan Bapak Suci atas Pastor Januarius Theophilus Matupai Yo BR sebagai Uskup Keuskupan Jayapura, Papua. Uskup di Keuskupan Jayapura, Monsinyur Leo Balajar, OFM, membacakan surat keputusan Paus tersebut, dan surat keputusan itu memberikan izin kepada Pater Januarius Theophilus Matupai PR untuk menerima tabisan episkopat. Waktunya boleh menyambut dengan tanda-tanda kegembiraan, tapi belum bersalam-salaman. Itu nanti. Kemudian surat dari Nuncio Apostolik Duta Vatikan. Nuncio Apostolik menyampaikan kepada saya agar saya mengumumkan di gereja lokal. Sebelum kita mendengarkan Bula Kepausan tersebut, mari kita simak lebih dahulu bagaimana proses pengangkatan seorang uskup agar tidak gagal paham. Jadi, uskup atau wali gereja atau juga dikenal dengan nama biskop adalah pimpinan gereja setempat yang bernama keuskupan dan merupakan bagian dari hierarki gereja Katolik Roma setelah Sri Paus atau Uskup Agung Roma. Dalam kedudukannya ini, uskup sering disebut sebagai pengganti dari para rasul Kristus. Setiap uskup karena tabisannya dengan sendirinya menjadi bagian dari jajaran para uskup sedunia atau dikenal dengan Collegium Episcopale di bawah pimpinan Sri Paus dan bertanggung jawab atas seluruh gereja Katolik atau paroki yang berada di dalam wilayah keuskupannya. Dalam gereja, kedudukan uskup bersifat seumur hidup dan diangkat oleh takhta suci atau dikenal dengan The Holy See di Vatikan, Roma. Gereja memberikan gelar Monsinyur kepada seorang yang secara sah diangkat menjadi uskup. Jadi berdasarkan tugas kesehariannya ada dua macam uskup. Yang pertama, uskup diosesan. Uskup diosesan adalah uskup yang diberi tugas untuk bekerja di suatu wilayah keuskupan. Secara khusus, uskup yang diberi tugas untuk bertugas di suatu wilayah keuskupan agung disebut uskup agung. Yang kedua adalah uskup tituler. Uskup tituler adalah uskup yang tidak bertugas pada satu wilayah keuskupan. Misalnya, uskup yang ditunjuk oleh takhta suci di Vatikan, Roma, guna melayani kebutuhan khusus seperti di militer. Nah, bagaimana cara pengangkatan seorang uskup? Cara pengangkatan dan pemilihan uskup telah diatur dalam Kitab Hukum Kanonik atau KHK. Jadi, jika diperhatikan, takhta suci hampir setiap hari di situs Vatikan.va ada judul Renuncie et Nomina atau pengunduran diri dan pengangkatan. Paus memilih uskup apabila sede vacante atau bila takhta lowong yang diakibatkan karena 4 sebab, yakni uskup yang menjabat wafat. Yang kedua, uskup yang menjabat mengundurkan diri akibat usia mencapai 75 tahun dan hal itu disetujui oleh Paus. Alasan ketiga adalah pemindahan atau seseorang pindah karena alasan tertentu.
Dan kemudian yang keempat, pemberhentian yang diberitahukan kepada uskup yang bersangkutan. Kemudian, bagaimana prosedur penyusunan daftar calon uskup? Nah, jadi pada umumnya ada dua cara, yakni pertama, pengangkatan bebas oleh paus. Bebas berarti tanpa membutuhkan persetujuan pihak lain. Di beberapa negara berdasarkan konkordat atau perjanjian antara Vatikan dan suatu negara memang dapat diperlukan kesetujuan pihak lain, tetapi di masa mendatang tak akan diberikan hak demikian. Kedua, proses penyusunan daftar calon. Artinya secara berkala setiap 3 tahun harus disusun daftar episcopabilis atau orang-orang yang dinilai paling tepat untuk menjadi uskup. Meskipun secara aktual tidak ada jabatan uskup yang kosong dan harus diisi. Berkenaan dengan ini, Dubes Takhta Suci atau Dubes Vatikan mempunyai peran besar, yakni mencari daftar nama yang memenuhi syarat. Dan ini tentu dengan mengindahkan pendapat uskup metropolit atau uskup agung dan uskup-uskup lain seprovinsi gerejawi dan ketua konferensi uskup untuk diajukan kepada Bapak Paus. Perlu kita ketahui bahwa ada 4 kualifikasi utama calon uskup. Adalah yang pertama, calon uskup dianggap teguh dalam iman, bermoral baik, saleh, rajin dalam kerasulan, arif, unggul dalam keutamaan manusiawi, dan bakat-bakat lain yang membuatnya cakap. Yang berikut adalah nama baik. Uskup yang bersangkutan atau calon uskup yang bersangkutan memiliki nama baik. Kemudian, calon uskup berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Jadi minimal 35 tahun. Kemudian calon uskup juga sekurang-kurangnya sudah 5 tahun menjadi imam. Syarat berikutnya adalah seorang calon uskup menyandang gelar akademis, doktor, atau sekurang-kurangnya lisensiat dalam kitab suci, atau teologi atau hukum gereja, atau sekurang-kurangnya sungguh ahli dalam hal itu. Dalam proses informasi akan diajukan berbagai pertanyaan lain kepada seseorang yang telah dianggap layak menjadi seorang uskup. Jadi berdasarkan daftar nama yang diajukan, keputusan terakhir ada di tahta suci atau ada di tangan paus di Vatikan. Nah, setelah paus menetapkan satu nama uskup, maka selanjutnya adalah pembacaan surat keputusan paus atau yang dikenal dengan bula kepausan untuk pengangkatan uskup di wilayah tertentu, mempunyai arti pemberitahuan tentang pengangkatan Bapa Suci atas seseorang untuk menjadi uskup di wilayah tertentu. Keputusan ini serentak dilakukan di Vatikan dan di wilayah keuskupan yang bersangkutan. Jadi perlu diketahui pula bahwa pembacaan bula Vatikan ini belum bisa dipandang sebagai pemberian status sebagai uskup, tetapi hanya sebagai pengumuman resmi dari hierarki gereja. Surat keputusan pengangkatan uskup itu memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk menerima tabisan episkopat. Selanjutnya, tabisan episkopat memberikan kepenuhan imamat beserta dengan kuasa suci dan karena itu memberikan status sebagai uskup. Tabisan episkopat harus sudah diterima dalam jangka waktu 3 bulan sejak penerimaan surat apostolik dan itu sebelum menduduki jabatannya sebagai uskup. Seorang uskup di Susan mengambil alih secara kanonik sebuah keuskupan. Sudah dibacakan atau ditunjukkannya surat apostolik pengangkatan kepada Kolegium Konsultor dengan dihadiri konselir kuria kepada klerus dan umat yang hadir. Sesudah itu, uskup terpilih harus mengucapkan pengakuan iman dan sumpah kesetiaan kepada takhta apostolik menurut rumus yang disahkan oleh Tasta Apostolika. Kemudian kepada uskup baru tersebut diberikan mitra dan tongkat gembala uskup sebagai tanda bahwa ia sudah mengambil alih keuskupan tersebut. Nah, setelah uskup baru telah mengambil alih keuskupan, ada beberapa tugas utama yang ia emban. Yang pertama adalah menyebarkan Injil atau kabar gembira Kristus kepada umatnya di wilayah keuskupan tersebut. Kemudian menggembalakan umat Tuhan. Dan tugas ketiga adalah misi klerus.
Dalam misi kleros, seorang uskup mengemban 3 tugas Kristus, yakni sebagai nabi atau mengajar, sebagai imam memimpin perayaan misa, dan sebagai raja memimpin umat. Di Indonesia, tugas kegembalaan para uskup berdasarkan kebijaksanaan dari KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia. Akan tetapi, keberadaan dari masing-masing uskup adalah bersifat otonom, yang artinya KWI tidak berada di atas maupun membawahi para uskup, dan KWI tidak mempunyai cabang di daerah, sehingga keuskupan bukanlah KWI daerah. Yang menjadi anggota KWI adalah para uskup di Indonesia. KWI bekerja melalui komisi-komisi yang diketuai oleh uskup-uskup. Perlu diketahui, di Asia, keuskupan memiliki satu badan persatuan, yakni FIBC, Federation of Asian Bishop Conferences. Nah, bagaimana bula kepausan? Berikut ini adalah bula kepausan yang dibacakan oleh Uskup Jayapura, Monsinyur Leo Balajar, OFM. Saya menyampaikan maklumat keputusan Sri Paus. Saudara-saudara dengarkan saja, pada waktunya boleh menyambut dengan tanda-tanda kegembiraan, tapi belum bersalam-salaman. Itu nanti. Kemudian, surat dari Nuncio Apostolik Duta Vatikan. Nuncio Apostolik menyampaikan kepada saya agar saya mengumumkan di gereja lokal di keuskupan ini bahwa Bapak Suci Paus Fransiskus telah mengangkat seorang untuk menjadi uskup Jayapura yang baru, meneruskan karya Anda itu saya. Berita ini dipublikasikan persisnya pada momen ini di Roma dan di seluruh dunia. Karena perbedaan waktu, di sana jam 12, kita jam 7, antara jam 7 dan jam 8. Orang yang diangkat oleh Paus untuk menjadi uskup yang baru di keuskupan ini disebut dalam surat Duta Vatikan ini, Nuncio Apostolik ini, yang menulis dalam bahasa Indonesia, disebut dengan sebutan Romo. Romo kita tahu sebutan untuk orang-orang khususnya yang berbudaya Jawa. Karena itu kalau disebut Romo, kita kira-kira siapa ya Romo itu. Tapi dalam surat yang berbahasa asing dari Paus, dia disebut dengan sebutan RD. Artinya apa itu? RD itu artinya Tuan yang terhormat. Artinya saya punya otak ini mulai lemah. Referendus Dominus, disebut Referendus Dominus dalam surat yang berbahasa Latin. Dalam logat kita sehari-hari di Papua ini, pasti kita sebut Bapak Pastor, ya toh, Bapak Pastor. Karena itu saya menyebut nama orang yang diangkat oleh Paus ini secara lengkap dengan sebuah sebutan itu. Dia adalah Romo Referendus Dominus Bapak Pastor Januarius siapa? Tunggu dulu, saya belum selesai mengumumkan ini. Jadi orang yang diangkat Paus itu disebut Romo, lalu bahasa Latinnya Referendus Dominus, dan kita sebut Bapak Pastor.
Romo Reverendus Dominus Pastor Januarius Theophilus Matopai. Yo, sekarang baru. Maju sedikit, Bapak. Bapak silakan. Mari. Berdiri di samping. Nah, apakah dengan pembacaan mula ini, Pater Januarius Theophilus Matopai PR telah resmi menjadi uskup? Jawabannya belum sepenuhnya. Ada satu syarat lagi. Nah, sebelum kita mengetahui satu syarat itu, mari kita simak dahulu biografi singkat Pater Januarius Theophilus Matopai PR. Saya akan lanjutkan dengan sedikit biodata. Orangnya sekarang kamu lihat, tapi biodatanya mungkin tidak semua tahu. Maka biodata, curriculum vitae, Reverendus Dominus Januarius Theophilus Matopai. Dia adalah orang Papua asli, orang asli Papua. Lahir di Uebutu. Uebutu itu satu kampung di pinggir Danau Tage di Paniai. Pada tanggal 1 Januari 1961 dari keluarga Katolik. Latar belakang akademik, studi filsafat dan teologi di STFT Fajar Timur, Jayapura, sampai 1987. Tahun spiritualitasnya dijalankan di Manado. Praktek pastoral di berbagai komunitas. Master di bidang psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2007 sampai 2010. Doktor di bidang antropologi Universitas Cendrawasih tahun 2020. Habisan Imam di Nabire 16 Januari 1991. Tugas pastoral sebagai pastor paroki Kristus Terang Dunia tahun 1991-1998. Dekanat Kerom dan pastor paroki Santo Willibrordus Arso tahun 1998 sampai 2002. Vikaris Jenderal Keuskupan Jayapura dan pastor paroki Katedral tahun 2002 sampai 2006. Ketua Yayasan STTK, Sekolah Tinggi Teologi Katolik. Kepala di Rumah Pembentukan Formasi Santo Yohanes Maria Vianney, Keuskupan Jayapura, dari 2010 sampai sekarang. Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan Jayapura 2015 sampai sekarang. Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik YPPK 1 Fransiskus Assisi. Sekarang
ketua dan dosen di STFT Fajar Timur dan juga di STPK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik di Waena. Demikian riwayat singkat. Selamat kepada Bapak. Mari kita memanjatkan doa-doa untuk uskup terpilih. Jadi selanjutnya disebut uskup tapi dengan tambahannya uskup terpilih. Sampai nanti ditabiskan lalu terpilihnya lepas. Sekarang masih disebut uskup terpilih. Silakan yang mau mengajukan doa-doa untuk beliau dan untuk kita semua. Perlu diketahui bahwa Pater Januarius Theophilus atau PPR menulis sejumlah buku dan karya ilmiah. Beberapa di antaranya adalah model laki-laki baru masyarakat Hubula suku Dani, Profesimis dan Egalitarian. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Nusa Media pada tahun 2019. Kemudian ia juga menulis buku tentang pendidikan seksualitas remaja yang diterbitkan oleh Canisius Yogyakarta. Kemudian juga ia menulis buku Akulturasi Masyarakat Hubula Suku Dani. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Nusa Media. Nah, sekarang apa itu tabisan episkopat? Tabisan episkopat memberikan kepenuhan imamat beserta dengan kuasa suci dan karena itu memberikan status Pater Januarius Theophilus Matopai PR menjadi uskup keuskupan Jayapura. Tabisan episkopat harus sudah diterima dalam jangka waktu 3 bulan sejak penerimaan surat apostolik dan itu sebelum menduduki jabatannya sebagai uskup. Pastor Januarius Theophilus Matopai Yo BR mengambil alih secara kanonik keuskupan Jayapura sesudah dibacakan atau ditunjukkannya surat apostolik pengangkatan kepada Collegium Consultor dengan dihadiri konselir kuria kepada klerus dan umat yang hadir. Sesudah itu, Pater Januarius Theophilus Matopai PR harus mengucapkan pengakuan iman dan sumpah kesetiaan kepada takhta apostolik menurut rumus yang disahkan oleh takhta suci. Kemudian kepada Pastor Januarius Theophilus Matopai Yo BR diberikan mitra dan tongkat gembala uskup sebagai tanda bahwa Pater Januarius Theophilus Matopai PR sudah mengambil alih keuskupan Jayapura dan resmi menjadi Monsinyur Januarius Theophilus Matopai Yo BR. Siap untuk Monsinyur Januarius Theophilus Matopai Yo BR yang telah membuka jalan panjang berliku dengan penggembalaan dan keselamatan dunia dan akhirat bagi ciptaan Tuhan di tanah Papua. Wassalam.